Sebagai bangsa Indonesia yang majemuk, dibutuhkan sikap toleransi untuk hidup harmoni dan damai. Namun belakangan ini, sikap untuk bertoleransi seperti mendapat tantangan besar dengan menguatnya politik identitas, mengemanya ujaran kebencian lewat media sosial, dan berbagai tindak intoleran yang muncul. Di tengah berbagai tantangan tersebut, sebuah oase untuk merawat toleransi mewujudkan perdamaian ditunjukkan oleh kaum muda gereja. Bertepatan dengan Hari Perdamaian 21 September 2019, kaum muda gereja Masihi Injili Sangye Talaut Jemaat Bethlehem, Tanjung Priok, Jakarta Utara mengadakan seminar Promoting Peace and Tolerance. Kegiatan ini awalnya merupakan pilot project saya ketika saya mengikuti studi kursus singkat di Deakin University Melbourne, dapat beasiswa dari Australian Awards. Tetapi saya berharap ini bukan hanya sebatas pilot project saya, tetapi saya punya kerinduan menumbuhkan rasa kesadaran dalam diri pemuda Gereja Masihi Injili Sangye Talaut untuk terus mengkampanyekan perdamaian dan toleransi di Indonesia. Seminar ini menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, baik dari Kristen, Islam, Ahmadiyah, Hindu, dan Konghucu. Masing-masing narasumber mengajak kaum muda untuk terus merawat dan menyebarkan nilai-nilai toleransi. Untuk membangun dialog antar agama, mulai dulu dengan apa tujuan bersama yang dikedepankan oleh mereka dalam berdiskusi. Seperti apa bangsa ini kemudian akan dibawa, apa platform bersamanya, dan bagaimana kita memulainya. Hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan, itulah mulai dari situ. Seperti itu. Seperti mengenali diri sendiri, mengenali lingkungan, dan kemudian mencari tahu bagaimana kita bisa memulai duduk bersama, berkomunikasi bersama, dan mencari tujuan bersama. Melakukan harmonisasi kepada tiga itu, Tien Tiren, jadi bagaimana kita mencintai Tuhan kita, bagaimana kita mencintai alam semesta kita, dan bagaimana kita mencintai sesama manusia. Jadi konsep itulah yang melandasi kami dalam melakukan tindakan yang terkait dengan toleransi. Literasi menjadi kunci untuk bisa menyaring berita-berita hoax maupun fitnah, sehingga tidak mudah untuk masuk menyebarluaskan berita-berita yang tidak benar. Itu penting sekali, mengingat kita sekarang berada di era digital, di era informasi di mana perputaran informasi begitu cepat. Saya kira kaum muda harus sangat-sangat kritis dalam menyebarkan informasi dan mendukung upaya-upaya toleransi, perwujudan perdamaian di bumi Indonesia yang tercinta. Bahwa kita hidup itu memang selalu berbeda, karena perbedaan itulah yang indah. Jadi jangan pernah merasa rendah diri, selalu ingat bahwa kita semua menghirup udara yang sama, berada di bumi yang sama. Jadi sesungguhnya kita itu meski berbeda tapi sama-sama. Oleh karena itu harus saling menghormati, positive thinking, dan selalu saling mengedukasi untuk toleransi. Sekitar 100 orang muda dari berbagai denominasi gereja seperti Gemis, GPIB, GPI, dan juga kaum muda Katolik, serta mahasiswa dari beberapa STT tampak antusias mendengar berdiskusi dalam seminar ini. Lewat acara dengan tema yang jarang diadakan di gereja ini, para peserta mendapat perspektif baru tentang merawat toleransi di tengah masyarakat majemuk. Setelah saya mengikuti ini, pikiran saya terbuka. Apalagi untuk menyusun program kerja, karena selama ini kami program kerja hanya terfokus di internal. Kami melakukan setiap aktivitas atau kegiatan-kegiatan hanya sekedar untuk internal saja, entah itu Natal, Paskah. Kami akan membuat program-program kerja yang dapat bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya di dalam lingkungan gereja, tapi untuk masyarakat di sekitar gereja. Jadi nunjukin aja kasih, nunjukin semuanya toleransi kita terhadap yang berbeda dengan kita. Kami sebagai orang muda harus lebih terbuka terkait toleransi dan mampu untuk berpendapat secara bijak di depan orang-orang dan mampu mengedukasi masyarakat terkait pentingnya toleransi. Semoga
Kuasa kecil yang ditunjukkan kaum muda gereja untuk merawat toleransi ini dapat terus meluas untuk mewujudkan Indonesia Jaya. Hidup